Halo. Nah, sekarang saya ingin membahas mengenai aktif lawan konten negatif. Kenalan dengan jenis-jenis konten negatif yuk. Sekarang kita masuk ke dalam bagian pengenalan konten-konten negatif. Dunia digital ibarat ada di dunia nyata. Semua yang ada di dunia nyata bisa terjadi juga di dunia digital. Berikut ini beberapa jenis konten negatif yang sangat ramai di Indonesia. Yang pertama, pornografi. Materi konten seksual yang tidak sesuai atau tidak pantas untuk dipublikasikan secara luas, terutama jika ditujukan kepada audiens yang di bawah umur. Kemudian judi online atau mempromosikan situs ilegal. Judi online dengan embel-embel dapat keuntungan yang besar berupa uang. Biasanya iklan dikemas secara menarik dan seru, ibarat main games. Kemudian pinjol ilegal. Konten pinjol ilegal dan tidak terdaftar OJK atau Otoritas Jasa Keuangan seiring menonjolkan proses pencairan dana yang mudah untuk memenuhi gaya hidup. Kemudian kekerasan konten video dan gambar yang bisa membuat penonton tidak nyaman, ngeri, dan bisa mengembalikan trauma. Kemudian hate speech, pencemaran nama baik, ancaman atau pelecehan yang dilakukan secara online. Biasanya disertai komentar kasar atau merendahkan. Kemudian revenge porn, penyiaran konten intim tidak senonoh yang sengaja dibuat untuk mengancam korban tanpa persetujuan sama sekali. Kemudian konten lainnya, konten melukai diri atau orang lain, diskriminasi, body shaming, troll and provokasi, cyberbullying, dan hoax. Jangan sampai emosi kita dipermainkan konten negatif ya. Cara mengatasi konten negatif. Yang pertama, kenali emosi kalian. Tenang dulu dan identifikasi emosi yang kalian rasakan dan tanyakan kepada diri sendiri kenapa emosi itu bisa muncul. Kemudian, cek informasinya. Verifikasi kebenaran informasi dengan cek dari berbagai sumber. Pastikan konten tidak termasuk konten negatif dan laporkan. Ya, laporkan jika konten tersebut negatif. Laporkan menggunakan fitur report dan di media sosial atau langsung ke tautan yang sudah disediakan. Dengan melaporkan, kamu bisa mencegah terjadinya korban undang-undang yang mengatur konten negatif di Indonesia. Berikut beberapa undang-undang yang mengatur konten negatif di Indonesia. Yang pertama, konten bermuatan kesusilaan dan pornografi, Pasal 27 ayat 1. Undang-Undang IT, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 1 miliar rupiah. Kemudian konten bermuatan penjudian, pasal 27 ayat 1 ayat 2, Undang-Undang IT, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Konten bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, pidana penjara paling lama 14 tahun dan denda 750 juta jika ingin dibebaskan. Konten bermuatan pemerasan dan pengancaman, pasal 27 ayat 4 Undang-Undang IT, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah jika ingin dibebaskan. Dan konten yang menimbulkan konflik atau pertentangan berdasarkan SARA, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Baik, teman-teman, penting untuk memahami undang-undang ini untuk menghindari penyebaran konten kekerasan dan konten negatif. Jangan biarkan ruang digital penuh dengan konten negatif. Ciptakan ruang digital yang aman dan nyaman. Kita sudah tahu tentang konten negatif, sekarang saatnya kita bertindak. Langkah sebelum bereaksi. Kenali emosi kamu, cek kebenaran informasi, laporkan konten negatif ke media sosial atau tautan yang sudah disediakan. Cek keaslian gambar. Yang pertama, buka ke tautan tersebut dan tempel URL foto atau drag foto ke icon kamera. Mari kita ciptakan ruang digital yang aman. Aktif lawan konten negatif.
Kali ini kita coba salah satu konten yang dibuat netizen tentang Anies Baswedan yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta disinyalir sedang bermain sirkus. Saat di drag fotonya akan tampil beberapa sumber. Salah satu portal berita menginformasi bahwa foto tersebut hoax adanya dan menekankan bahwa foto Anies Baswedan tidak ada kaitannya dengan permainan sirkus. Itu dia berbagai cara mengecek dan melaporkan konten negatif. Jangan lagi diam saja teman-teman. Kontribusimu dalam melaporkan konten negatif sangat berarti bagi yang lain. Bahkan bisa melindungi netizen terhindar dari kejahatan di dunia digital. Yuk jadi netizen yang beretiket dan beretiket. Tentang siberkreasi, misi merawat nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan bineka Indonesia melalui ragam kanal digital yang bersinergi dengan pemangku kepentingan majemuk. Visi mengembangkan pengetahuan dan pemahaman literasi digital serta pemanfaatan internet secara global agar terintegrasi dan kurikulum pokok dan bahan ajar pendidikan formal. Masyarakat Indonesia yang berdaya dan berkemampuan literasi digital sebagai pilar pembangunan berkelanjutan serta menjadi bagian dari masyarakat global yang berdaulat secara digital. Menguatkan kolaborasi masyarakat luas untuk dapat cakap dan aman dalam memproduksi, mendistribusikan, dan konten digital secara berbudaya dan beretika. Terima kasih, saksikan video saya yang berikutnya.